Shalom saudara-saudara, hari ini Kamis 26 Agustus 2021. Bacaan kita terambil dari Amsal 3 ayat 33 sampai dengan 35. Saya akan membacakan bagi kita saudara. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Saudara, apakah perbedaan rendah diri dan rendah hati? Apakah perbedaan kerendahan diri dan kerendahan hati? Saudara, apakah apabila seseorang itu mudah senyum, mudah menyapa, mudah menunduk, berarti orang ini rendah hati? Tetapi sebaliknya, apabila orang itu tidak gampang untuk menyapa, tidak gampang tersenyum, berarti orang ini tinggi hati. Saudaraku, rendah diri itu adalah orang yang berpikir bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, tak punya apa-apa, tidak berarti apa-apa, bahkan tidak berguna. Ini rendah diri, saudara. Atau istilah lain yaitu adalah minder atau kurang percaya diri. Sebaliknya saudara, orang yang rendah hati itu adalah orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki kekuatan, namun dapat mengendalikannya sesuai dengan kebutuhan. Dan tentunya saudara, orang yang rendah hati ini adalah orang yang menaruh pikiran dan perasaannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, ternyata hikmat juga dikaitkan dengan dua karakter praktis, yaitu kasih dan rendah hati. Dapat kita simpulkan bahwa kasih dan rendah hati adalah salah satu wujud nyata dari orang yang berhikmat. Seperti pedang bermata dua, kasih mempunyai dua sisi, yaitu pasif dan aktif. Kasih menolak untuk merugikan, apalagi mencelakakan orang. Dalam hal inilah kasih memiliki makna pasif, yaitu tidak berbuat jahat. Itu kasih. Secara aktifnya saudara, kasih mendorong kita melakukan sesuatu, yakni berbuat kebaikan kepada sesama. Tidak berbuat jahat memang bagian dari kasih, namun ini hanyalah bagian pasifnya. Berbuat kebaikan kepada orang yang membutuhkan adalah bagian kasih yang aktif. Memiliki atau melakukan satu dari keduanya membuat kasih bukan saja tidak berimbang, tetapi juga hilang. Demikian juga rendah hati, saudara. Rendah hati itu juga bermata dua, pasif dan aktif. Secara pasifnya, orang yang rendah hati menolak untuk meninggikan diri. Itu pasifnya. Dengan kata lain, rendah hati merupakan lawan dari keangkuhan dan kesombongan. Dari sisi aktifnya, rendah hati merupakan upaya untuk terus-menerus hidup sesuai dengan kenyataan. Rendah hati berarti bisa melihat kenyataan siapa kita dan menerima diri apa adanya, serta hidup sesuai dengan ketakutan kepada Tuhan. Sebaliknya saudara, orang yang angkuh adalah orang yang tidak melihat kenyataan dengan tepat dan tidak bisa menerima diri apa adanya. Akibatnya saudara, ia hidup berdasarkan diri yang tidak pernah ada. Ia melandaskan siapa dirinya pada mimpi dan bukan pada kenyataan. Imbalan untuk orang yang rendah hati adalah Tuhan mencintainya. Orang yang rendah hati mungkin tidak dikenal, mungkin tidak diakui, mungkin tidak terkenal. Ia tidak dikasihani dan mungkin juga tidak dihormati oleh siapa-siapa. Namun ingatlah, Tuhan mencintai dan akan mewariskan kehormatan kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang terus menaruh pikiran dan perasaannya kepada Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki kemampuan, tetapi juga dia pun hidup berdasarkan kenyataan. Tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan. Karena orang yang rendah hati menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki itu adalah pemberian Tuhan. Yang terpenting juga saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang berani. Ia berani untuk tidak diakui dan ia berani untuk mengakui. Itulah orang yang rendah hati, karena dia percaya bahwa segala yang dilakukan itu adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati.
lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, supaya kami memiliki kerendah hatian dalam hidup kami. Oleh karena apa yang kami pikirkan, yang kami rasakan sudah bersatu dengan Tuhan, sehingga tidak ada apapun yang menjadi kesombongan, bahkan keangkuhan di dalam hidup kami. Mampukan seluruh jemaat untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Dan pada saat ini secara khusus hamba-Mu berdoa untuk komisi usia bahagia. Oh Tuhan, kiranya Tuhan tolong komisi ini untuk boleh terus memiliki iman yang kuat. Bahkan Tuhan terus kiranya komisi usia bahagia menjadi komisi yang terus setia kepada Engkau. Berdoa untuk Ibu Dina Meliana sebagai majelis penghubung yang baru. Kiranya juga Tuhan tolong di dalam pelayanannya, baik di komisi usia bahagia, dengan proses adaptasi. Biar kiranya Tuhan pakai untuk membawa komisi usia bahagia makin menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan keluarga. Kiranya berkat rohani yang dari surga menyertainya. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Bapak Daniel Henry Fiono di dalam pergumulan hidupnya. Oh Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, supaya Bapak Daniel Henry Fiono bersama dengan Aisu Ing makin terus dapat menyenangkan akan hati Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan yang dari surga. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Ibu Iliana Kristanti. Tuhan tolong di dalam pergumulan hidupnya, di dalam harapan-harapannya. Kiranya Tuhan juga yang menyertai seluruh keluarga besar. Dan biar kiranya berkat rohani yang dari surga dapat memberikan kekuatan di tengah-tengah segala kesulitan. Berdoa juga untuk Ibu Goying Bapa.
Terima kasih untuk pertolongan Allah sehingga memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Ibu Goying sekeluarga. Kiranya juga Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan di dalam iman supaya Ibu Goying terus boleh makin mencintai Tuhan bersama dengan keluarganya. Bahkan dalam pergumulan yang ada, kiranya Allah sendiri yang akan menyertai. Demikian juga hamba-Mu berdoa Bapa untuk Ibu Tong Miyun, kiranya juga Tuhan tolong berkati. Ada banyak pergumulan yang terkadang tidak mampu terucapkan dengan kata-kata, tetapi biarlah kiranya Allah sendiri yang memberikan hikmat, Allah sendiri yang memberikan pertolongan kepadanya untuk senantiasa berjalan menurut pimpinan dan aturan daripada Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Ibu Goyeing, kiranya juga Tuhan tolong Ibu Goyeing dalam kerinduannya untuk bisa beribadah. Terlebih dalam masa-masa online, biarlah imannya pun juga terus mengalami pertumbuhan dan juga senantiasa boleh tetap terikat dengan perjanjian. Kesehatannya hamba-Mu serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Ibu Maliana Muntu. Kiranya Tuhan juga Tuhan jagai Ibu Maliana Muntu supaya makin terus menyenangkan hati Tuhan. Bahkan juga Tuhan jagai di dalam kesehatan dan kekuatan tubuhnya. Biarlah kesetiaannya tidak pernah berubah sekalipun di masa-masa online ini, tetap setia dengan perjanjian. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Ai Liucu. Kiranya juga Tuhan menolong Ibu Liucu. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang telah memberikan pemulihan dan kesehatan. Biarlah itu juga membuat Ai Liucu boleh makin setia dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa mengingat untuk Bapak Zakaria Lukman dalam segala pergumulan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Biarlah kiranya hanya Allah yang menjadi sandaran, yang menjadi pegangan bagi hidupnya, dan ajaran-ajaran Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan di dalam mengambil setiap keputusan, dan hikmat Allah yang menyertai. Biarlah kiranya kekuatan yang dari surga menyertai keluarga ini. Demikian Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh daripada pengurus usia bahagia. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan supaya komisi ini makin berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.